Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Satria Pratama dengan NIM 2206491 selaku Ketua Kelompok 7 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati dengan NIM 2202217. Perkenalkan, nama saya Nadifa dengan NIM 2207467. Dan teman-teman kami lainnya yaitu Anissa dengan NIM 2210379 dan Hoiriyah saja dengan NIM 2209431. Kami dari kelompok 7 dengan tema Wawasan Nusantara dalam judul Implementasi Wawasan Nusantara tentang sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagaman di masyarakat. Pertama, mari kita berkenalan dengan apa itu wawasan Nusantara. Dari definisi wawasan Nusantara, kita memperkenalkan bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengutamakan kesatuan wilayah dengan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, tujuan dari wawasan Nusantara adanya wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan juga wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam membangun pendidikan. Selain itu, ada pun asas yang terkandung dalam isi wawasan Nusantara. Yang pertama adanya asas solidaritas, yang kedua asas kejujuran, yang ketiga asas solidaritas, yang keempat asas kesamaan tujuan, yang kelima asas keadilan, yang keenam asas kerjasama, dan yang ketujuh asas kesetiaan. Nah, kita lanjut ke definisi sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan cerminan dari perkembangan sosial emosional pada anak usia dini yang berdasarkan hati nurani, pikiran dan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Menurut Handi Panjaitan, ada beberapa alasan mengapa sikap saling menghormati itu penting. Yang pertama, yaitu semua manusia yang lahir di bumi itu layak dan pantas untuk dihargai. Yang kedua, yaitu semua manusia itu sama kedudukannya dan posisinya di mata Tuhan maupun di mata hukum. Dan yang terakhir yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang dimana artinya memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu riset ataupun disebut juga penelitian, yang dimana sumber data yang didapatkan dari penelitian ini berbentuk campuran lebih dari satu jenis dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam dan lengkap mengenai suatu fenomena. Selain itu, tujuan dari metode campuran adalah untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian. Nah, pada proyek mahasiswa Pancasila ini kami melakukan riset dengan menggunakan Google Form yang dibagikan secara online melalui via WhatsApp dan media sosial lainnya, dan kita mendapatkan 144 responden. Nah, setelah yang disebutkan metode penelitian tadi, mari kita lanjut ke instrumen. Yang pertama, pada soal ini menanyakan tentang wawasan Nusantara menjamin persatuan dan kesatuan dalam aspek kehidupan nasional, terutama sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, di sini ada diagram menyatakan 60,4% pemilih sangat setuju dan terdapat 39,6% pemilih setuju. Rincian lanjutannya yaitu pernyataan satu lebih condong terhadap pilihan sangat setuju, yang dimana pernyataan yang membuktikan bahwasannya wawasan Nusantara menjamin persatuan terhadap aspek nasional yang ada dalam sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Lanjut pada pernyataan kedua, yang dimana menanyakan tentang apakah dengan sikap saling menghormati, tujuan wawasan Nusantara akan terlaksana untuk menjamin kepentingan nasional di era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Nah, dari hasil ini dapat dilihat di samping diagram lingkaran ini, yang dimana responden lebih condong pada memilih pilihan setuju, yang dimana ada 69 responden. Tetapi dalam akumulasi semua skor yang telah kami lakukan pada skala Likert, sesuai dengan hasilnya, bahwasanya pernyataan kedua menyatakan sangat setuju, yaitu pada persentase 82% terhadap sikap saling menghormati dengan tujuan wawasan Nusantara dalam era globalisasi pada kehidupan dalam negeri maupun internasional. Kita lanjut ke pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3 ini menjadikan Pancasila
Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat dalam penerapan nyata wawasan Nusantara. Nah, bisa dilihat pada diagram di samping, sebesar 52,1% atau 75 responden menjawab sangat setuju, di mana itu memiliki arti bahwa 75 responden itu menyatakan bahwa sangat setuju menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat dalam penerapan nyata wawasan Nusantara. Selanjutnya pada pernyataan nomor 4, yang dimana mengenal budaya lain merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, bisa dilihat dari diagram presentasi di samping saya. Dari data yang didapat, pilihan setuju lebih dominan dari semua pilihan yang ada. 72 responden memilih setuju. Tetapi dari semua hasil skor yang didapatkan, 86% sangat setuju. Ya, walaupun dilihat secara diagram lingkaran yang tadi telah diperlihatkan, yang dimana responden lebih condong untuk memilih pilihan setuju, berdasarkan hasil skala Likert yang ada, bahwasanya keseluruhan responden dinyatakan sangat setuju terhadap pernyataan nomor 4. Selanjutnya pada pernyataan nomor 5, yaitu tentang pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Bisa dilihat dari diagram presentasi dari samping saya. Tetapi ini berbeda, hanya ada 3 pilihan yang terisi. Dari data yang didapat, lebih condong ini mana 102 responden memilih sangat setuju. Nah, dengan semua hasil skor analisis yang didapatkan, 80% sangat setuju pada pernyataan ini. Yang dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada nomor 5 menghasilkan survei sangat setuju terhadap sikap dari pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan, yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama dalam menjalankan suatu kebijakan tersebut. Nah, kita lanjut pada pernyataan nomor 6. Pada pernyataan nomor 6 itu yaitu tidak membeda-bedakan sikap kepada setiap individu yang memiliki perbedaan budaya. Nah, bisa dilihat pada diagram di samping, sebesar 60,4% atau 87 responden menjawab sangat setuju dengan akumulasi dari keseluruhan nilainya yaitu 80%, yang dimana artinya dari 80% ini menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan nomor 6, dimana tidak membedakan sikap kepada setiap individu yang memiliki perbedaan budaya. Nah, selanjutnya pada pertanyaan nomor 7, yaitu sebagai bangsa Indonesia sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari diagram lingkaran di samping ini bahwa terdapat 2 pilihan, yaitu sangat setuju dan setuju, tetapi lebih dominan ke sangat setuju yaitu sebanyak 50,7%. Rincian lanjutannya yaitu pernyataan nomor 7 lebih condong ke pilihan sangat setuju, yaitu di mana pernyataan yang membuktikan bahwasanya sebagai bangsa Indonesia sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pada pernyataan nomor 8 tentang penerapan sederhana dari bukti cinta kebudayaan Indonesia adalah dengan pengenalan baju adat pada setiap instansi sekolah maupun lembaga masyarakat. Bisa dilihat dari diagram presentasi di samping saya. Dari data yang didapat terhadap 5 pilihan yang dipilih, lebih dominan 88 responden memilih pilihan setuju. Dari akumulasi semua pilihan yang didapatkan, terdapat skor presentasi 81% sangat setuju. Dengan kesimpulan, walaupun dilihat secara diagram lingkaran di mana responden lebih condong untuk memilih pilihan setuju, tetapi berdasarkan hasil skala Likert yang ada, bahwasanya keseluruhan responden dinyatakan sangat setuju terhadap pernyataan nomor 8. Lanjut dengan pernyataan nomor 9, yaitu tentang sikap dan pandangan masyarakat melestarikan kebudayaan Indonesia menjadi tanggung jawab bersama. Dapat dilihat diagram di samping bagaimana presentasi yang menunjukkan lebih dominan, yaitu 84 responden memilih sangat setuju dan 58 responden memilih setuju. Demikian ada 2 responden memilih ragu-ragu. Dari hasil diagram tersebut terdapat 91% sangat setuju. Nah, dari hasil analisis kelompok kami, pernyataan nomor 9 lebih condong terhadap pilihan sangat setuju
yang dimana pernyataan membuktikan bahwa sikap melestarikan kebudayaan Indonesia menjadi tanggung jawab bersama. Baik, dari pernyataan yang ke-10 ada sikap tentang selalu mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan di setiap perbedaan. Dapat dilihat dari diagram di samping, yaitu responden banyak menunjuk pilihan sangat setuju yang berada pada 88 dan 53 responden memilih sangat setuju, dan ada 1 responden memilih ragu-ragu, kemudian ada 2 responden memilih sangat tidak setuju. Dari hasil analisis kelompok kami dapat disimpulkan yaitu 94% rata-rata responden memilih sangat setuju. Nah, demikian hasil dari hasil responden yang menunjukkan dan condong terhadap persatuan dan kesatuan pada setiap perbedaan. Nah, sebelum pada bagian penutup maupun kesimpulan, kami akan menyajikan sebuah sampel data tentang umur. Nah, satu pernyataan, yaitu tentang pernyataan wawasan Nusantara menjamin persatuan dan kesatuan dalam aspek kehidupan nasional, terutama sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Berdasarkan secara hasil besarnya dengan diagram batang data di samping saya, bahwasanya membuktikan bahwa rata-rata dari seluruh responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan wawasan Nusantara. Dari usia kurang dari 20 tahun, usia 20-30 tahun, usia dari 31 sampai 40 tahun, maupun usia sampai dari selebihnya 40 tahun. Nah, dari kesimpulan seluruhnya yang kami dapatkan, wawasan Nusantara dapat diartikan dengan cara memandang ataupun meninjau pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Wawasan Nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan falsafah nasional yaitu Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam wujud yang utuh. Nusantara dan pemekarannya dilakukan agar tercapai cita-cita nasional. Nah, dan juga adanya sikap saling menghargai merupakan cerminan dari nilai wawasan Nusantara yang telah dipelajari sejak dini. Berdasarkan hasil pembahasan ini, mengemukakan beberapa alasan terhadap pentingnya wawasan Nusantara terhadap sikap dalam perspektif budaya dan pendidikan, yaitu yang pertama, keseluruhan responden lebih dominan terhadap pilihan sangat setuju terhadap semua pernyataan dari pernyataan 1 sampai 10, yang dimana mengartikan pentingnya pengaruh wawasan Nusantara terhadap sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, wawasan Nusantara memang nyatanya menjamin kepentingan nasional di era sekarang, yaitu era globalisasi, dan berpengaruh terhadap Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Nah, yang ketiga, wawasan Nusantara dalam bidang pendidikan juga sangatlah penting dan perlu diperhatikan, di mana bagi daerah tertinggal diprioritaskannya pemerataan pendidikan dan pelestarian budaya. Nah, yang keempat, wawasan Nusantara memiliki nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana sudah menjadi kewajiban untuk kita semua sebagai warga negara untuk mengimplementasikannya dengan salah satu caranya tidak membedakan sikap kepada setiap individu yang memiliki perbedaan budaya. Dan yang terakhir, terjaganya persatuan dan kesatuan memiliki peran penting dalam hal wawasan Nusantara, yang dimana menjadi tanggung jawab bersama serta penerapan sederhana dari bukti kecintaan budaya di Indonesia dengan pengenaan baju adat pada setiap instansi sekolah maupun lembaga masyarakat secara umum. Nah, dari 144 responden yang telah bersedia memberikan jawabannya menyatakan setuju terhadap konsep dari implementasi wawasan Nusantara dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di masyarakat. Nah, demikian hasil riset kami dalam proyek mahasiswa Pancasila kelompok 7 tentang wawasan Nusantara. Semoga penelitian yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.